yakni ketika kita bicara tentang ibadah maliyah, tentang infak, nafkah. Kebetulan memang ayatnya saya mengambil dari ayat yang secara beriringan ada di dalam surat Al-Baqarah secara berurutan, dalam surat Al-Baqarah ya sampai 270. Kemarin yang sudah kita bahas, infak itu sampai kepada keutamaan dan hambatan, atau artinya tantangan bagi orang yang berinfak, seperti dua sisi mata uang gitu ya. Dua sisi mata uang. Di satu sisi ada keuntungan yang luar biasa dari ibadah infak, di sisi lain ada ancaman yang juga cukup menakutkan bagi orang-orang yang berinfak. Hal inilah yang seharusnya lebih didalami ya. Saya melihat sampai saat ini infak itu terlalu sederhana, bahkan selesai pada saat ketika kita memberi. Pada pertemuan yang lalu misalnya kita sempat menyebutkan bahwa ternyata infak itu tujuan utamanya adalah membangun atau menciptakan izzatul Islam, menciptakan bangunan Islam, dan menjadikan Islam sebagai agama yang bukan hanya bernilai bagi para pelakunya, penganutnya, tapi juga menjadi berwibawa di mata orang-orang lain, menjadi acuan, menjadi panutan. Ternyata itu infak punya andil besar dalam menciptakan Islam seperti itu. Apalagi hari ini kalau kita bicara tentang sesuatu yang hebat dan luar biasa, tentu tidak cukup disampaikan hanya dengan mulut, tapi juga harus dipaktakan, dibuktikan dengan sesuatu yang bersifat fisik gitu kan. Dan kalau kita bicara fisik, bicara materi, itu adalah kaitan dengan sumber dana, potensi dana, dan itu ada gitu. Oleh karena itu maka infak sebetulnya lebih menyangkut dengan persoalan-persoalan prinsip dalam Islam, membangun kebesaran Islam. Ada satu ayat lagi, kalau kita mau lanjut, satu ayat lagi tentang ancaman ya bagi orang yang infak, yang infaknya itu infak gagal mungkin ya. Salah satu di antara infak gagal itu kan karena ada motivasi manna wal adza, ada ketidakikhlasan, ada nilai riya, dan ada nilai-nilai lain yang menunggangi dari ibadah itu, ada kepentingan lain. Surat Al-Baqarah 266, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayawaddu ahadukum ayyakuna lahu jannatun min nakhil wa a'nab tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kullis samarat wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa fa asabaha isyarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayah la'allakum tatafakkarun. Pada ayat ke-266 ini, kalau ayat ini dibaca secara sendiri, secara secara khusus kita langsung menukik ayat ini, kita tidak akan dapat gambaran ini ayat ini tentang apa. Dan bisa saja ayat ini kemudian kita meluaskan pemahaman dalam segala hal. Tapi jangan lupa bahwa karena ayat ini berurutan dengan ayat-ayat infak, maka sebetulnya kita harus lebih mengutamakan bahwa ayat ini bicara persoalan infak itu. Misalnya kita terjemahkan dulu seadanya. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu zanna min nahil wa a'nab. Apakah ada salah seorang ya, di antara kamu sekalian yang menginginkan memiliki sebuah kebun kurma dan anggur
Kemudian di kebun itu mengalir sungai, artinya berada di tanah yang subur, yang mudah air. Lahu fiha min kullis samarat, dan di sana di kebun itu banyak macam buah-buahan yang lain. Artinya panggilan Al-Quran ini lebih kepada memberikan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya bahasa santri itu apa ya, bukan bertanya tapi litaswik, menawarkan sesuatu yang sebetulnya enggak ada yang tidak ingin gitu kan. Itu namanya litaswik, pertanyaan untuk menarik perhatian. Apakah ada di antara kalian yang ingin? Ya udah pasti ada ya. Artinya ini sesuatu yang diimpikan oleh setiap orang, memiliki kebun, banyak buah-buahan yang tumbuh di kebun itu, juga mengalir air di sananya banyak sekali. Wa asobahul kibar, tapi si pemilik kebun itu kemudian kibar itu kelemahan fisik, mungkin karena tua, mungkin karena sakit. Kalau kibar lebih kepada usia, dan saatnya si pemilik kebun itu ya dalam keadaan tua, sudah repot, sudah rempo, walahu dzurriyyatun apa, sementara dia punya keturunan yang lemah. Fa asabaha isarun fihi narun, maka seketika ya, menimpa kepada kebun itu tiupan angin disertai dengan angin atau api, angin yang mengandung api, menghajar kebun itu. Angin itu juga mengandung api, kemudian angin yang mengandung api itu membakar habis kebun itu. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah memberikan penjelasan kepada kamu sekalian ayat-ayatnya, tanda-tandanya agar kalian berpikir, kan? Tidak ada di sini satu huruf, satu kalimat pun bicara soal infak, tidak ada. Kenapa? Karena ayat ini runtuyan dari ayat-ayat sebelum sesudahnya sedang bicara infak, kan begitu. Jadi kalau kita kemudian tiba-tiba mencomot ayat ini, ya, saya yakin siapapun tidak akan berpikir untuk menjelaskan tentang infak. Oleh karena itu, disinilah salah satu keuntungannya kita mempelajari ayat demi ayat secara ta'aluk, secara terkaitan, karena judulnya sama. Ayat ini tentu menggambarkan tentang orang yang mengalami kerugian, kan begitu kan ya, kerugian, kegagalan, kan begitu. Lalu kenapa dihubungkan dengan infak? Ternyata ayat ini dihubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya, ketika kalau ayat yang sebelumnya misalnya menceritakan dengan batalnya infak seseorang itu karena manawal ada, ibarat, kan begitu ya, ibarat pasir yang ada di batu, kan, ibarat pasir yang ada di batu yang licin kemudian dihantam oleh air, dihantam oleh air hujan kemudian bersih. Nah itu satu. Nah dua ini. Atau begitu yang kedua, contoh yang kedua, contoh orang yang berinfak dan infaknya gagal ya, tidak menghasilkan, kalau panen itu tidak ada yang bisa diambil hasilnya, ibarat ini. Ini menggambarkan orang yang mengeluarkan infak. Berarti infak itu hakikatnya menanam, infak itu hakikatnya apa ya, berkebun gitu kan, berkebun kan begitu hakikatnya. Tapi ketika infak itu tidak dilakukan dengan hati-hati, infak itu tidak dilakukan dengan cermat, infak itu bahkan tidak di jalan Allah, baik itu karena kosdumnya, karena dia tidak berharap pada Allah, karena ada penyakit manna wal adha, ataupun mungkin karena infak itu kemudian tidak terkelola dengan baik, ya kan? Kalau wakaf misalnya kan tidak, kalau kebun itu kemudian tidak ada yang ngurusnya. Kemudian digambarkan ibarat seseorang yang punya kebun, banyak pohon, tanaman banyak, tapi setelah dia tua dia tidak menyiapkan keturunannya, bahkan keturunannya dalam keadaan lemah. Ketika keturunannya lemah, tiba-tiba kebun itu dihantam oleh, mau apa coba yang ya, apa yang bisa diraih oleh si pemilik kebun itu, apa yang bisa dibanggakan oleh si pemilik kebun itu, kan begitu. Jadi ayat ini memang
juga ada yang mengkaitkan dengan persoalan kaderisasi, regenerasi, ya mungkin ya nggak salah gitu, tapi sebetulnya ayat ini terkait dengan infak pun juga sebetulnya modal dasarnya itu. Jadi modal dasarnya terkait dengan persoalan-persoalan materi, tapi bahwa infak itu juga harus menyangkut persoalan masa depan, yaitu persoalan anak cucu, persoalan keturunan, agar kemudian bisa menindaklanjuti dan melanjutkan warisan itu, kemudian dikembangkan menjadi kekuatan bagi dakwah fisabilillah. Jadi itulah sebetulnya yang digambarkan dalam ayat ini. Dengan begitu, maka lagi-lagi Al-Quran ini memberikan semacam warning, tidak setiap infak menghasilkan. Nah, inilah yang mungkin kebanyakan diantara kita masih menganggap sederhana, selesai, apalagi dengan angka yang besar, selesai, wah hebat infaknya besar gitu. Padahal infak itu hanya sebatas pintu masuk yang nanti ditentukannya adalah hasil akhirnya. Hasilnya bisa dipanen enggak ini gitu kan. Kalau enggak bisa dipanen, ya untuk apa kita menanam gitu kan. Jangan sampai seperti orang yang punya kebun, kayak tadi katakan, seperti orang yang punya kebun, banyak buah-buahan, tanahnya subur, tapi begitu pas mau dipanen terkena musibah. Di sini digambarkannya musibah, tapi kan pada sisi lain juga digambarkan salah satu musibahnya adalah karena dia melahirkan keturunan yang lemah. Bukan hanya sebatas memberi, tapi juga si pengelolanya yang siap menerimanya dan siap mengabadikannya gitu kan. Ayat ini berbicara tentang keutamaan infak di satu sisi, di sisi lain adalah ancaman-ancaman yang bisa menghapuskan infak itu. Nah, kemudian kita lanjut pada sebaiknya bagaimana infak itu, apakah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Ya, secara sepintas kita sudah menjelaskan. Nanti kita itu bisa baca di dalam ayat 271. Dalam ayat 271 Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tubdus shadaqah fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Ayat ini tidak menyebutkan ya harus bagaimana, tapi mengangkat dua-duanya. Jika kalian menampakkan, memperlihatkan sedekah itu, ya, maka itu adalah sebuah kebaikan. Dan jika kalian menyembunyikannya, kemudian memberikannya kepada orang-orang fakir, itu juga lebih baik bagi kalian. Artinya ayat ini ingin menjelaskan persoalannya bukan persoalan sembunyi dan terang-terangannya, bukan. Infak itu bukan pada persoalan baik dan tidaknya pada sembunyi terang, tapi adalah tadi pada persoalan dari mulai bidayahnya, memulainya, kemudian lahannya sampai hasilnya. Berarti berinfak itu kalau kita artikan bertanam, ya berarti kita harus sudah memantau pihasilan atau enggak, bakal hasil atau tidak. Kalau begitu berarti ada pola pemikiran yang selama ini bukan diganti tapi harus dilengkapi. Sebab kadang-kadang bisa jadi yang mengartikan infak itu jangan diingat-ingat, justru malah ya, jangan ingat-ingat gitu kan. Kalau ini malah justru harus diperhatikan, bener enggak gitu kan ya, bener enggak ini infak saya ini. Nah, tentu ini tidak berseberangan, karena yang dimaksud jangan diingat-ingat itu mah al-mana wal adha, ngungkit-ngungkit maksudnya. Kalau ini bukan begitu, tapi ini mah memperhatikan tanaman kita ini ya, diurus enggak, dikelola enggak, setidaknya oleh kita gitu kan. Artinya ini malah justru lebih memandang ketika infak fisabilillah itu adalah sebuah proses pengelolaan, bukan sifatnya konsumtif. Oleh karena itu maka ayat ini lebih menekankan bukan pada sembunyinya, bukan pada terang-terangannya. Walaupun dalam ayat ini ketika disebutkan kata-kata sembunyi, maka objeknya seperti dimunculkan, watu tuhal fuqara, dan kalian memberikannya kepada orang-orang fakir. Kepada orang-orang fakir secara individu, kayaknya Al-Quran ini lebih menempatkan itu lebih baik sembunyi. Dan sembunyi ini tentu saja ada maknanya, bukan hanya bagi si pemberi tapi juga bagi mengamankan
mengamankan si penerima. Kalau begitu berarti posisi si penerima ini adalah siapa sebenarnya? Nah, nanti kita akan menjawab tentang apa yang dimaksud fakir, fukoro, apa yang dimaksud miskin. Ya, mungkin hari ini kita akan lebih mendalami tentang apa sih sebetulnya miskin itu, gitu kan? Orang miskin itu orang yang bagaimana, gitu. Dan sebelum itu kita juga harus bisa memisahkan antara infak, kemudian apalagi bantuan dan kewajiban. Ini juga kadang-kadang menjadi kabur, gitu kan. Ada infak yang merupakan kebaikan, nafkah, ada juga tanggung jawab yang itu mah nggak ada kaitan dengan baik atau tidak, itu mah adalah tuntutan. Ada juga sifatnya bantuan dalam konteks pandangan manusia. Ayat lain kita lanjut ke 267-nya. Ini kalau kita bicara tentang apa yang layak, ya, barang apa yang layak diinfakkan. Tentu ayat ini juga secara dohir menjelaskan bahwa barang yang layak diinfakkan adalah, ayat ini tidak menyebut barang, tapi ayat ini lebih mengatakan kepada bahwa barang yang kamu atau barang yang kamu berikan itu adalah, yang pertama, jangan memberikan yang hobis. Hobis itu ya yang tidak pantas, ya, yang jelek, tentu relatif, tapi maksudnya adalah yang layak bagi orang yang menerimanya. Bahkan dalam ayat ini disindir, tunfikuna walastum biakhidihi illa antum bidufi. Jadi janganlah kalian mengimpakkan sesuatu yang hobis, yang tidak layak, bahkan ketika barang itu Anda yang menerimanya, maka engkau pun akan memicingkan mata. Jadi berarti ukurannya ukuran kita kalau menerima itu gimana? Kalau menerima barang seperti itu kita juga nggak mau, ya berarti sama, gitu kan? Berarti sama, orang lain pun begitu. Ini menyangkut pada batasan-batasan apa yang harus diberikan. Kemudian yang terakhir, ketika tadi berbicara banyak tentang fisabilillah, di jalan Allah, kemudian infak itu adalah menanam, berkebun, kemudian menunggu hasil dan mendapatkan pahala yang berlimpah, berarti ada objek ideal, ya, ada lahan ideal bagi orang yang infak, orang yang munfik itu, yang betul-betul fisabilillah dan nanti akan menghasilkan tanaman-tanaman yang bisa dipetik hasilnya. Nah, maka ternyata Al-Quran mengakhiri pada ayat 273. Al-Quran mengakhirinya itu. Dan di sini nanti akan dikatakan siapa sebetulnya orang-orang fakir dan orang-orang miskin itu. Dalam ayat 273 Al-Quran menyatakan lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una dorban fil ardi yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'attufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna nasa ilhafa. Kenapa di sini ujug-ujug lil fuqara? Nah, bagi orang-orang fakir ini karena untayannya dari awal bicara soal infak terus. Ketika tadi dikatakan apakah mau terang-terangan, apakah mau bersembunyi ketika kalian memberikan kepada orang-orang fakir di jalan Allah. Nah, di sini kemudian diulas lagi. Siapa lil fuqara itu? Lil fuqara alladzina uhsiru fi sabilillah. Orang-orang fakir yang mereka tertahan di jalan Allah. Orang-orang fakir adalah orang-orang yang mereka tertahan di jalan Allah. La yastati'una dorban fil ardi. Mereka tidak punya kesempatan, tidak punya kemampuan untuk dorban fil ardi, itu artinya untuk berusaha di muka bumi. Berarti orang fakir dalam konteks ayat ini adalah bukan orang-orang yang tidak mampu, tapi orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk menampilkan kemampuannya, tidak ada waktu untuk menampilkan kemampuannya. Karena apa? Karena uhsiru fisabilillah, tertahan di jalan Allah. Kalau begitu siapa orang fakir itu? Ya banyak, ya. Setidaknya mujahid. Para mujahid itu orang-orang fakir namanya. Makanya fakir di sini bukan fakir dalam arti merendahkan. Ya. Fakir di sini kalau kaitan dengan infak ya
nanti akan nyambung dengan lahan itulah, lahan. Makanya lahan itu berarti sesuatu hal yang hidup dan tidak konsumtif. Jadi ada, dan berarti bukan hanya ada, berarti harus ada gitu kan. Harus ada orang-orang yang fokus fisabilillah dan dia bukan tidak bisa menjalani hidup, tapi dia tidak punya kesempatan itu. Itulah yang disebut dengan dalam bahasa Al-Quran muharrar, orang-orang yang merdeka, orang-orang yang tidak terikat oleh apapun dan oleh siapapun. Dia fokus mendalami atau mempelajari dan mendakwahkan nilai-nilai kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah, dan sampai dia tidak punya waktu untuk berusaha di muka bumi ini. Yahsabuhumul jahiluna agniya, orang-orang yang tidak tahu pasti akan mengira dia orang kaya. Orang-orang yang tidak tahu pasti dia akan mengira dia itu orang mampu. Kenapa? Minat ta'attufi, karena dia punya sifat ta'fib, punya sifat menyembunyikan, punya sifat dia tidak menunjukkan kekurangan. Ta'rifuhum bisimahum, dan engkau bisa mengenali mereka dari ciri-cirinya. Apa salah satunya? La yas'alunan nasa ilhafa, dia tidak pernah minta-minta. Dia itu orang yang tidak pernah minta-minta. Kenapa? Karena ilhab, karena dia ingin memelihara dirinya. Jadi ternyata Al-Quran mengangkat bahwa kenapa di awal kita membahas tentang anfiqu fisabilillah wala tulqu biaidikum ila tahlukah, infaklah di jalan Allah, jangan kalian menjerumuskan diri pada kehancuran. Berarti sebetulnya infak itu utamanya adalah fisabilillah, adalah sasarannya adalah pada dinamisasi dakwah. Infak itu baik pelakunya ataupun fasilitasnya ataupun apapun yang bisa kemudian memperlancar, memperluas, mempermudah, sehingga kalau orang ini, sehingga mereka tidak harus mencari kehidupan lain. Itulah disebut dengan orang-orang fakir dalam Al-Quran. Berarti orang fakir dalam versi Al-Quran bukan orang yang jelas memperlihatkan kekurangannya, apalagi yang minta-minta gitu kan. Orang yang minta-minta itu, bahkan hadis Nabi mengatakan jelas-jelas, kalau Nabi mengatakan laisal miskin, hadis Muslim, laisal miskin bihadat tawab alladhi yatufu 'alan nas fataradduhu lukmah wa lukmatan wa tamroh wa tamrotan. Orang miskin itu bukanlah orang yang suka berkeliling, kemudian dia mengunjungi orang-orang, mengelilingi orang-orang, dan kemudian orang-orang itu pada ngasih ya 1-2 butir kurma, kemudian apalagi 1 suap 2 suap makanan gitu. Coba, Rasulullah bahkan berani mengatakan bukan itu orang miskin. Persoalannya bukan pada persoalan apakah kita beri atau tidak. Ini ingin mendudukan persoalan bahwa orang fakir itu, orang miskin itu seperti apa. Ini di luar kategori asnaf yang pernah kita bahas tentang zakat itu. Karena ini urusan yaumiyah, urusan sehari-hari. Infak ini adalah sesuatu hal yang melekat dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk menegakkan ijul Islam. Maka mesti ada objeknya, dan objeknya adalah bukan ini. Orang miskin adalah bukan orang yang berkeliling, berputar-putar mengelilingi orang-orang, kemudian orang menyerahkan kepada dia 1-2 butir kurma, atau kemudian orang itu memberikan 1-2 suap makanan, sampai akhirnya sahabat bertanya, lalu kalau begitu siapa orang miskin itu? Pama al miskin ya Rasulullah? Qala alladzina la yazida ghaniyun bi ghaniyihi wa la yaqtana lahu wa yatasaddaqu alaihi wa la yas'alun nasa say. Bahkan dalam hadis lain dikutip ayat yang tadi, la yas'alunna nasa ilhafa, orang-orang yang tidak pernah mau meminta-minta padahal dia butuh, padahal dia perlu. Berarti kalau begitu wajar kalau kemudian yang harus aktif itu yang memberi, yang mencari, yang aktif itu ya. Harus kan kayak orang mau menanam, berarti yang harus aktif itu yang siapa? Ya harus menanam itu. Karena infak itu menanam, berarti yang harus aktif itu adalah si munfik. Mana nih orang-orang yang betul-betul butuh padahal dia tidak menapakkan diri. Sebab kalau menapakkan diri nggak usah dicari gitu kan. Kalau orangnya minta-minta ya nggak usah dicari itu. Dan bukan itu yang harus dicari, yang harus diberi itu bukan itu. Justru malah orang-orang yang la yas'alunan nasa ilhafa, orang-orang yang tidak berani meminta padahal dia perlu. Rasul mengatakan bahwa orang miskin adalah alladzina la yazida
ghaniyan bi ghanihi, orang yang sebetulnya dia tidak menemukan kecukupan dengan kekayaannya, wala yaqtanuna lahu fayatasaddaqu alaihi, orang-orang yang layak diberikan sedekah kepadanya, wala yas'alunan nasa, padahal dia tidak pernah mau minta-minta. Ketika kita sebagai munfik, nah berarti kita sekarang punya objek yang jelas, bahwa objek munfik seharusnya itu. Kalau kita ingin menanam seperti orang yang punya kebun, dan kalau kebun kita tidak ingin dihantam oleh angin yang mengandung api itu. Jelaslah kalau kita kembali ke awal, berarti konteks Islam dengan infak itu ya tidak bisa lepas. Makanya disebutnya jilsul Islam, jembatan Islam. Artinya yang mendongkrak gitu kan, ada yang mendongkraknya dengan munfik itu. Kalau begitu jarang saya sampaikan ini. Biasanya saya sampaikannya di kalangan orang-orang tertentu, para pimpinan biasanya, supaya paham. Ya, harusnya jangan ustad yang ngomongnya, jangan ustad gitu kan. Ya, harus jangan ustad yang ngomongnya gitu. Jadi berarti sebetulnya Islam ini punya potensi besar. Hanya potensi ini tidak dikelola aja gitu, tidak dikelola. Kalau dikelola ini bisa menggelindingnya luar biasa. Kenapa? Karena kita mengisyaratkan lagi kepada pembahasan awal bahwa sementara ini ya konteks sedekah infak ini ya baru sebatas membantu susah selesai, membantu musibah selesai. Padahal bagian dari sehari-hari yang bisa terbayang oleh kita bisa semakin menguat, dan itu ada bahannya, ada lahannya, ada potensinya, dan ada juga prosesnya yang akan bisa menghasilkan. Oleh karena itu maka Rasulullah mengatakan bahwa orang miskin bukan itu. Lalu yang begitu apa itu namanya? Orang yang suka minta-minta, kita mau menyebutnya apa itu? Kalau Rasulullah mengatakan itu bukan orang miskin, itu orang apa itu? Ya, berarti di sini ada hal-hal yang harus kita bangun dari sisi pemahaman tentang infak ini. Sasarannya dulu ya. Sasarannya dulu, artinya siapa sih yang harus menerima banyak paparan tentang infak itu? Menurut saya ada para munfik, para agnia lah. Kalau ngurusin orang miskin mah gampang Pak ya. Mematahan orang miskin gampang, yang susah itu mematahan orang kaya. Yang susah itu mematahan orang kaya kan tidak mudah gitu kan, karena ada keterkaitan banyak sekali kepentingannya. Sebetulnya sudah tuntas itu, berawal dari bahwa infak itu adalah fisabilillah, jangan sampai kita menjerumuskan diri kita dalam kehancuran. Kehancuran itu dijawab dengan seperti orang tadi, bukan hanya tidak berinfak, ketika berinfak pun sama dengan menjerumuskan kehancuran. Kalau kita menanam pohon atau memiliki kebun tapi kita tidak menyiapkan, siapa yang akan mengurusnya ketika kita sudah tua, ketika kita sudah mopo, sudah rempo. Hadirin waktu iman, itu mungkin sedikit paparan yang bisa saya sampaikan dan kita tuntaskan. Kalau memang ini tuntas, kalaupun tidak ya kita nanti coba gali lagi sisi-sisi lain yang menyangkut persoalan infak ini. Ini belum ke zakat, sebetulnya masih infak secara umum. Demikian, mudah-mudahan menjadi bahan pemikiran kita dan juga akan meningkatkan pengetahuan sehingga akan mengubah sikap dan amal kita, karena kita butuh sesuatu hal yang lebih dari sebatas yang kita tahu, karena Islam memberikan semuanya dan menampilkan segalanya. Aku lu qouli hada fastaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.